Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Limardatillahi subhanahu wa ta'ala wa hidayatihi wa inayatihi wa taufiqihi wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa li jami'i masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wa khususan li muallifi hadal kitab li muallifi hadhil kutub. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bi khair. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain. Amin. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan kajian kita dengan kitab Minhajul Abidin. Setelah kita bahas had-had yang mesti diketahui oleh setiap orang dalam ilmu tauhid, ilmu tasawuf, dan ilmu fikih. Bahwa ilmu tauhid, hadnya adalah bahwa menyelamatkan akidah kita. Jangan sampai kita sifati sesuatu yang salah kepada Allah, jangan sampai kita sifati sesuatu yang salah kepada Rasul. Harus lurus dari segi itu. Kemudian kalau ilmu tasawufnya sesuatu yang menyelamatkan amal kita daripada kebinasaan. Kemudian kalau fikih, mana amal-amal yang memang harus kita lakukan berupa bersuci, sholat, puasa. Adapun haji, adapun zakat itu tidak wajib alal faur. Kenapa? Karena haji, karena zakat itu bertempo. Tidak setiap hari, tidak setiap saat. Namun kalau wudhu, mandi wajib, sholat, ini kan sehari sampai 5 kali. Maka yang seperti ini mesti dipelajari oleh setiap orang. Lalu lanjutannya, maka apabila engkau kata, maka adakah difardukan atasku bahwa aku belajar daripada ilmu tauhid, barang yang aku dapat membinasakan segala agama kufur. Kalau ada yang bertanya, wajibkah aku mempelajari ilmu tauhid sampai bisa membinasakan agama-agama yang kafir, agama-agama yang salah? Dulu yang memang terkenal tukang adu argumen itu ada Ahmad Dedat. Ahmad Dedat, tukang berdebat dengan orang-orang kafir dan banyak mengislamkan orang. Kan begitu. Apakah sampai harus seperti itu belajar ilmu tauhid itu? Dan aku lazimkan mereka itu dengan hujjah. Bisa menyampaikan hujjah-hujjah. Argumen-argumen yang kuat yang tak terbantahkan. Hujjah agama Islam. Dan aku binasa dengan dia segala ahlul bid'ah. Bisa membantah orang Jabariyah, orang Qadariyah. Itu kalau seandainya dulu dibahas bid'ah itu adalah yang seperti itu. Bukan masalah fikih biasanya. Dulu yang disebut ahlul bid'ah itu ya kaum Jabariyah, kaum Qadariyah, kaum Mu'tazilah, Khawarijnya, Syiahnya, itulah yang disebut dengan mubtadi'. Apakah sampai harus seperti itu, bisa membinasakan, bisa mengalahkan para ahli-ahli bid'ah? Dan lazimkan mereka itu hujjah ahlus sunnah, dan bisa kita sampaikan kepada mereka itu hujjah ahlus sunnah. Maka ketahui olehmu bahwasannya ini fardu kifayah. Kalau sampai tingkat itu hukumnya fardu kifayah. Tak dituntut setiap orang dari kita bisa membantah ketika orang Qadariyah itu menyampaikan, ketika orang Jabariyah itu berhujjah. Jadi tidak dituntut setiap orang bisa mengalahkan mereka, mengalahkan argumen mereka. Bagaimana dengan orang Syiahnya? Bagaimana dengan akidah-akidah yang menyeleweng yang lainnya? Ini nggak dituntut sampai situ. Tapi harus tetap ada yang bisa melakukan itu. Dan sungguhnya tertentu atasmu itu barang yang mensahkan dengan dia i'tiqad kamu di dalam usuluddin, tiada lainnya. Yang wajib bagi kita itu ya yang mensahkan i'tiqad usuluddin dah.
Yang sifat 50 itu sajalah. Itu sifat 50 pun bisa dipres lagi. Nah, jadi 13. Makanya kadang tahu 13 aja pun udah cukup. Karena kalau sifat ma'nawiyah kan udah talazumnya itu. Tahu sifat ma'ani otomatis lah. Kan tak ada orang yang bilang begini, Allah bersifat sama tapi nggak mendengar, kan nggak ada. Allah bersifat sama maka pasti keadaannya mendengar. Maka udah, yang ma'nawiyah kadang nggak dipelajari sampai dalam kali pun. Yang 13 itu saja. Nah, 1 nafsiyah, 5 salbiyah, 7 ma'ani. 1 tambah 5, 6. 6 tambah 7, 13. Itu saja difahami tak melenceng sudah. Nah, itu pun yang wajib dalilnya dalil ijmali saja. Dah. Nggak sampai dalilnya dalil tafsili, nggak mesti. Nah, wujud ada, Allah wajib ada. Nah, kalau seandainya ditanya dalilnya apa, adanya alam ini. Sudahlah, ijmali itu begitulah. Karena setiap yang ada pasti ada pencipta. Tak mungkin sesuatu ada tanpa ada pencipta. Nah, kenapa alam ini menjadi bukti adanya Allah? Nah, ini udah tafsili nih. Kalau seandainya seperti itu. Nah, karena agak sulit. Yang udah belajar tauhid lama saja kadang bingung. Nah, dari sisi hudusnya atau dari sisi imkannya. Nah, kalau dari sisi hudusnya, karena setiap yang awalnya tidak ada kemudian ada, harus ada yang menciptakan. Dari sisi imkannya, sesuatu yang sama berat antara ada dan tidaknya tidak mungkin tiba-tiba ada tanpa ada yang memberatkan di bagian adanya. Nah, yang seperti ini kadang bikin mumet. Jadi udahlah, asal yakin saja Allah ada. Ya pokoknya yang ciptakan alam ini udah Allah. Nah, alam ini bukti adanya Allah. Kidam. Nah, kenapa Allah kidam? Karena kalau Allah tidak kidam berarti Allah sempat tidak ada. Baharu. Kalau baharu berarti butuh pencipta. Kalau adalah Allah penciptanya, nanti melazimi daur sama tasalsul. Dah, selesai. Nah, baqa, ya yang wajib ada. Nah, pasti tak boleh binasa. Kalau boleh binasa berarti baharu juga. Berarti adanya mungkin. Sementara tadi sudah disampaikan bahwa Allah itu wajib ada. Yang qidam. Sementara Allah itu qadim. Nah, kalau bisa binasa berarti baharu. Nah, maka dalil qadim menjadi dalil baqa juga, kan begitu. Mukhalafatul lil hawadits, seterusnya begitulah. Udah itu saja. Nah, adapun nanti tentang masalah ikhtiar untuk membantah orang Jabariyah, masalah kudroh, irodah, segala macam untuk juga jadi dalil untuk membantah orang Qadariyah. Nah, yang seperti itu hukumnya fardu kifayah. Nah, bahkan seandainya ada orang yang tak paham tentang masalah ta'alluq sifat-sifat ma'ani itu pun nggak sampai dikatakan kafir lah. Kenapa? Kalau itu diwajibkan banyak kali orang kafir nanti. Yang belajar tauhid aja belum mengerti itu. Ta'alluqnya apa, maksud ta'alluq itu apa, begini begitu, ya sudahlah. Nah, ini termasuk ranah yang fardu kifayah. Nah, karena nanti itu biasanya ta'alluq itu yang untuk membantai atau membersihkan syubhat-syubhat itu, kan begitu. Nah, jadi enggak lain, hanya itu saja. Pokoknya yang menyelamatkan usuluddin, asal agamamu, tiada yang lainnya. Dan demikian lagi, tiada tertentu atasmu mengetahui segala furu' ilmu tauhid. Segala cabangan ilmu tauhid. Banyak juga cabangan ilmu tauhid ini. Nah, tentang mustalahatnya, istilahnya. Nah, hari itu ditanya, apakah azali sama dengan qadim? Wah, itu kan udah. Azali sama qadim sama nggak? Nah, itu mau dibebankan sama orang awam. Nah, belum lagi masalah qada dan qadar. Nah, di Maturidi qada itu qadar. Nah, qadar itu qada, terbalik. Yang seperti itu apakah perlu? Nah, itu masalah furuk-furuk cabangan yang seperti itu tak sampai diberatkan kepada orang-orang awam. Nah, orang-orang yang memang agak berat untuk mempelajarinya, tapi ya paling tidak harus tetap ada yang paham. Nah, jadi nggak mesti mengetahui furuk ilmu tauhid. Dan yang halusnya. Nah, nanti ada lagi yang halus-halusnya. Nah,
dan mendatangkan atas segala masailnya. Nah, nggak perlu juga mengetahui atau membahas semua masalah-masalah ilmu tauhid. Bahkan akan tetapi ini maksudnya. Ini tapi akan tetapi. Jika datang atasmu syubhat. Jika datang atasmu syubhat. Kalau ada istilah syubhat dalam istilah ilmu tauhid ini adalah dalil, sesuatu yang dianggap dalil padahal bukan dalil. Nah, sesuatu yang dianggap dalil padahal bukan dalil. Itu namanya syubhat-syubhat. Nah, orang Jabariyah pasti kan punya dalil ya. Kenapa mereka berpendapat bahwasannya nggak ada ikhtiar dalam makhluk. Orang Qadariyah pasti kan punya dalil ya. Tapi kan dalilnya salah tuh. Nah, ketika mengamalkan satu dalil, mau berpegang kepada satu dalil yang padahal itu bukan dalil untuk masalah itu, itulah maksudnya syubhat tadi itu. Nah, jadi ketika datang kepadanya syubhat pada usuluddin, yang takut bahwa cedera pada i'tiqad, maka tertentu atasmu menguraikan demikian syubhat itu. Nah, tapi kalau misalnya datang syubhat, nah itu wajib kita untuk bisa menangkal syubhat tadi itu. Nah, kalau ada orang Jabariyah datang, kita harus, kalau ke diri kita ya, kalau seandainya kita saja saat itu sendirian, ya wajib. Tapi kalau kita ramai, kita tinggal tanya ulama, kan itu. Kalau tertentu pada diri kita, nggak ada lagi orang lainnya, kita wajib kuasai itu. Tapi kalau kita ramai, nah misalnya datang orang Syiah ke daerah sini. Nah, apakah setiap orang wajib? Enggak. Harus ada satu orang yang bisa membantah. Nah, i'tiqad Syiah itu bahwa i'tiqad Syiah itu salah. Nah, ya. Jadi harus bisa menguraikan syubhat itu dengan barang yang dapat daripada perkataan yang memadakan dia, ya, dengan pembahasan dengan ilmu yang bisa memadakan dia. Dan takuti olehmu berbantah-bantah dan berkelahi-kelahi. Maksudnya berdebat. Berdebat dan apa bahasa kita? Yang mirip berdebat apa? Berdebat, ya berbantah-bantah. Berbantah dan berdebat lah. Berkelahi di sini bukan pukul-pukulan, bukan. Maksudnya bermujadalah wal miro'ah bahasanya. Nah, jadi takuti olehmu berbantah-bantah dan berdebat-debat. Nah, jadi jangan suka berbantah, jangan suka berdebat. Maka bahwasannya keduanya itu penyakit yang semata-mata, murni penyakit. Tapi nanti di syarahannya, di dalam kitab Sirajut Talibinnya dikatakan, perdebatan yang murni penyakit itu kalau perdebatan yang nyari menang. Tapi kalau perdebatan mau menyampaikan, menunjukkan kebenaran, itu tak salah. Karena banyak riwayat tentang ulama kita dulu juga berdebat. Imam Abu Hanifah berdebat dengan orang dahri, orang ateis. Nah, banyak lagi lah orang-orang yang berdebat. Bahkan di fikih pun banyak kisah tentang perdebatan Imam Asy-Syafi'i dengan murid Imam Abu Hanifah. Nah, perdebatan banyak terjadi. Tapi tujuannya adalah untuk menunjukkan kebenaran. Nah, dan satu lagi memang, kalau kita bukan orang yang bagus hatinya, jangan debat dulu lah. Debat itu paling bikin emosi. Nah, debat itu paling bikin emosi. Kadang orang debat itu sampai nggeleter. Nah, karena bingung, aku kok kalah, aku kok begini. Jadi kalau masih seperti itu, jangan. Itu berarti debatnya cari menang. Nah, tapi ulama dulu kalau debat itu kan santai. Kalau tengok kisah-kisahnya bagaimana Syekh Said Ramadan Al-Buti berdebat dengan Al-Albani. Nah, itu kan kisahnya Syekh Albani bilang haram, bahkan mengkafirkan orang yang fikihnya menetap satu mazhab. Haram. Sampai begitu tuh Albani. Yang berfikih dengan satu mazhab haram karena Rasulullah tidak pernah menyuruh kita berpegang kepada mazhab satu saja. Pegang kepada Al-Quran hadis. Jadi jangan berpegang kepada satu mazhab. Didebat sama Imam Syekh Said Ramadan Al-Buti. Apa kata Syekh Said Ramadan Al-Buti? Nah, engkau kalau baca Quran pakai qiraatnya siapa? Maka kata beliau, aku kalau baca Quran pakai qiraatnya Imam Hafs yang meriwayatkan dari Imam Asim. Nah,
Bukankah qiraat ada macam-macam? Apa kau kalau baca Quran pindah sana sini qiraatnya? Enggak. Kenapa tidak? Aku nggak sempat belajar yang lain. Itulah jawaban orang awam tuh tentang fikihnya. Cemana mau pindah-pindah ke sana sini? Satu aja tak selesai. Nah, sementara di qiraat kenapa boleh satu? Padahal riwayat banyak tentang qiraat. Nah, akhirnya kan nyata bahwasannya pendapat Syekh Albani salah. Akhirnya itulah membantah syubhat-syubhat begitu, itu harus ada orang yang bisa. Nah, ada juga dikisahkan, nah, bagaimana pernah diundang ulama ahlus sunnah untuk berdebat dengan orang Syiah. Nah, itu mungkin ada beberapa yang sudah pernah baca. Ulama Syiah mau berdebat dengan ulama ahlus sunnah. Nah, tapi ternyata begitu udah kumpul ini ulama-ulama Syiah, tak ada yang datang, ulama ahlus sunnahnya. Nah, takut atau gimana nih? Rupanya datang seorang pemuda. Nah, sambil bawa sendal masuk ke dalam ruangan debat tadi. Maka tanya orang, "Inti siapa? Kenapa bawa sendal masuk ke ruangan ini?" Maka kata orang ini, "Karena aku dengar katanya dulu di zaman Rasulullah orang Syiah itu suka nyuri sendal. Jadi aku bawa sendal ini ke dalam. Takut dicuri." Marahlah orang Syiah nih. "Ah, mana ada seperti itu." Loh, kenapa tidak? Memang iya. Di zaman Rasulullah tuh belum ada orang Syiah. Itu kata orang Syiahnya. Cemana ente mau nuduh orang Syiah suka nyuri sendal di zaman Rasulullah? Orang di zaman Rasulullah aja belum ada orang Syiah. Apa kata Ahmad Dedat? Itu orangnya Ahmad Dedat namanya. Apa kata Ahmad Dedat? Ya sudah, ngapain kita debat? Orang kalian bawa agama yang nggak pernah ada di zaman Rasulullah, udah selesai. Nah, kan udah selesai itu. Mereka sendiri mengakui bahwasannya ini nggak ada di zaman Rasulullah. Ketika mereka berkata, mana ada mungkin orang Syiah menyuri sendal orang Syiah aja di zaman Rasulullah, nggak ada. Maka katanya, ya sudah, ngapain kita debat? Nah, kita memperdebatkan akidah yang tak pernah ada di zaman Rasulullah. Selesai. Akhirnya terdiam. Itu namanya mujadalah. Kena sekakmat dengan ucapannya sendiri. Nah, itu Ahmad Dedat. Cerdasnya seperti itu. Nah, jadi perdebatan-perdebatan seperti itu udah ada. Dulu lebih, kalau tadi Syekh Said Ramadan Al-Buti dengan Albani, dulu ada yang lebih tua lagi. Nah, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari berdebat dengan Ibnu Taimiyah. Debat. Ibnu Taimiyah memfatwakan kubur diratakan, dihancurkan, makom-makom wali kalau bisa tak usah ada, tak nampak begini segala macam. Nah, maka Ibnu Athaillah dengan santai, nggak pakai emosi segala macam. Kenapa dihancurkan? Kenapa diratakan? Karena berpotensi syirik. Karena berpotensi orang akan bermaksiat syirik di kubur-kubur para wali tadi. Lalu kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, apakah kau melarang orang berzina dengan memotong kemaluannya? Kalau punya kemaluan kan berarti masih potensi berzina ya. Supaya aman, potong aja kemaluannya. Kira-kira sikap begitu benar atau tidak? Orangnya yang dinasehati jangan berzina atau kemaluan yang dipotong? Nah, dengar itu ketawa Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah pun ngerasa iya juga ya gitu. Kenapa kuburnya yang dihancurkan? Ya akidahnya lah yang dibenerin. Nah, jadi bukan kemaluan yang dipotong, dikasih tahu zina itu haram begini tak boleh. Nah, itu kan pendekatan-pendekatan mujadalah, mira'ah. Nah, seperti itu ternyata sudah ada juga dari dulu. Nah, tapi tujuannya izharul haq. Nah, kalau kita tanya hati kita, kalau berdebat, kira-kira panas nggak hati itu kalau seandainya mulai tersudutkan? Kalau gitu nggak usah debat lah kalau masih kayak gitu. Dan bangga nggak ketika bisa menang gitu. Nah, bahkan Imam Syafi'i katakan, tidaklah aku berdebat dengan seseorang kecuali aku berharap kebenaran itu ada pada dirinya. Ku ikut kalau dia benar. Dia nggak pingin, kenapa? Takut sombong kalau menang. Jadi dia pingin kalah, berarti itu yang benar. Udah aku tinggal ngikut saja. Imam Syafi'i kalau berdebat harapannya kalah, tapi jarang kalah. Itu. Nah, sampai diriwayatkan oleh guru kami, almarhum Alimun Alamsyah, Imam Syafi'i pernah berdebat dengan Imam Muhammad, muridnya Imam Abu Hanifah. Berdebat, berpegang dengan mazhab Hanafi Imam Muhammad.
Nah, Imam Syafi'i berpegang dengan mazhab beliau. Kalah Imam Muhammad. Apa kata Imam Syafi'i? Salah caramu tadi berdebat. Gini aja lah. Aku sekarang jadi Hanafi, kau sekarang jadi Syafi'i. Biar tahu kayak mana cara jawab pertanyaanku tadi. Sampai dibalikkan gitu. Saking cerdasnya Imam Syafi'i. Udah dalilmu aku yang pakai, dalilku kau yang pakai. Bisa menang juga rupanya Imam Syafi'i. Itu cerdasnya Imam Syafi'i itu begitu. Sampai dia di posisi manapun bisa menang gitu, dengan kecerdasannya. Nah, ya, jadi debat tanya hati, tanya tujuan. Bersihkan dulu hati baru berdebat. Kalau enggak payah. Nah, Syekh Idrus Ramli yang bentar lagi akan datang ke tempat kita itu termasuk ahli untuk beradu argumen. Nah, beliau pernah adu argumen sama orang Wahabi, sama orang banyak lah gitu. Nah, itu katanya orang Wahabinya marah-marah, emosi karena kalah, nggak bisa bercakap. Kata saya Idrus Ramli, kamu nih emosi. Kalau emosi nggak bisa ngomong apa-apa nanti. Memang nggak bisa bercakap. Uring-uringan saja, sana sini segala macam. Nggak keluar dalilnya satupun. Kenapa? Karena sudah emosi. Kalau orang emosi nggak jalan dalil. Nah, makanya nggak boleh seperti itu orang berdebat. Nah, jadi kalau masih kita, ikut yang di sini sajalah. Takuti olehmu berbantah-bantah dan berkelahi-kelahi. Maka bahwasannya keduanya itu penyakit yang semata-mata tiada obat baginya. Nggak ada obatnya nanti. Nah, maka peliharakan oleh kamu daripadanya. Jaga diri, jangan sampai jadi ahli debat. Jangan sampai jadi orang yang suka berbantah-bantah. Dengan sekuasa kamu, sebisanya dijaga. Nah, maka bahwasannya orang yang berselendang, artinya menetapkan atau memakai mujadalah itu sebagai salah satu karakternya, berselendang akan dia mengenakan pakaian mujadalah, pakaian berdebat, tiada dapat kemenangan sekali-kali, nggak bisa beruntung, melainkan bahwa ditutup akan dia dengan rahmatnya dan latafnya, kecuali kalau memang diselamatkan Allah dengan rahmatnya dan kelembutan Allah. Nah, kemudian maka ketahui bahwasannya apabila ada ia di dalam tiap-tiap negeri seorang ulama yang memeliharakan daripada ulama ahlus sunnah, yang menguraikan syubhat, dan mereka apa? Dan murka ya. Nah, itu huruf mim ya. Di sini nggak nampak mim. Nah, dan menguraikan syubhat dan murka atas ahlul bid'ah, dan masyghul dengan ini ilmu, yakni menuntut ia akan yang demikian ilmu yang dapat menguraikan syubhat. Nah, dan mencerahkan segala hati ahli hak daripada waswas. Nah, ahli orang mubtadi'ah, maka sannya telah gugur fardunya daripada orang yang lain. Jadi kalau dalam satu negeri sudah ada orang yang mampu menjelaskan mana yang bid'ah, mana yang sesuai ahlus sunnah, bisa membantah orang-orang yang membawa syubhat-syubhat yang tak jelas, bisa mencerahkan akidah yang benar kepada umat. Ada satu orang yang seperti itu, udah bebas. Nah, ini ada Ustadz Sumitra di sini, udah bebas kita, alhamdulillah. Nah, ada Mu'alim Supriyadi di sini, udah bebas kita, alhamdulillah lah, mudah-mudahan gitu. Kalau dulu ada Ustadz Almarhum, Ustadz Zuna, Ustadz Hafiz Yazid, nah, yang lain jadinya bebas. Nah, nggak dituntut begitu. Nah, tapi maunya ada tetap terus penerusnya. Nah, tadi ini udah wafat guru kita, tuan guru kita. Harus ada lah paling tidak orang yang bisa membantah yang seperti itu. Nah, nggak tahu kita negeri ini ukurannya apa ya? Kalau Indonesia masih ada Kiai Idrus Romli, masih ada Buya Ar-Razi, masih ada yang lain dah. Apakah udah bisa bebas tuh? Satu negeri begitu dah. Ya kalau sekarang mungkinlah dengan kemajuan teknologi, diserang kita di sini bisa kita kontak beliau di sana. Nah, ya sudahlah kalau gitu, mudah-mudahan lepas. Nah, seukuran kita bisa mengadulah kepada ulama-ulama tuh. Nah, maka insya Allah bisa lepas lah dengan itu. Nah, kalau dulu mungkin sedapatnya lah. Pokoknya ketika ada serangan dari ahli syubhat, kita tak mampu membentengi, kita masih ada tempat bertanya, masih ada tempat untuk berlindung. Nah, begitu udahlah beres. Nah. Dan demikian lagi, tiada lazim kamu mengetahui akan halus ilmu sir,
Nah, yang halus-halus dari ilmu sir nggak wajib diketahui. Dan segala yang membukakan ajaib hati. Nah, yang halus-halus tak usah lah. Apalagi mustalahat-mustalahatnya, istilah-istilahnya. Nah, apa itu fana, apa itu baqa, apa itu al-qabdu, apa itu al-bastu. Nah, itu yang seperti itu kan hal dan makom-makom dalam ilmu tasawuf ya. Itu nggak wajib diketahui itu yang seperti itu. Nah, jadi tentang yang seperti itu yang halus-halus seperti itu nggak sampai fardu ain. Nah, melainkan barang yang membinasakan atasmu ibadatmu, maka wajib mengetahui akan dia supaya kamu menjauhkan dia. Nah, yang wajib diketahui itu mana-mana yang bisa membuat ibadah kita jadi rusak. Ujubnya, riyaknya, takaburnya, suka syuhrahnya. Ini kan merusak ibadah. Nah, itu harus diketahui. Nah, riyak itu apa? Ujub itu apa? Takabur itu apa? Supaya nggak rusak ibadah. Kalau ini wajib. Nah, dan barang yang lazim atasmu mengerjakan dia seperti ikhlas dan alhamdulillah, memuji Allah dan syukur dan tawakal dan umpamanya, maka lazim kamu mengetahui akan dia supaya kamu menunaikan dia. Dan adapun barang yang lainnya maka tiada lazim atasmu. Nah, jadi ini enggak wajib. Kalau lebih daripada itu, tasawuf ini lebih halus lagi kajian-kajiannya. Nah, jadi kalau kita masuk ke dalam thariqah yang sifatnya teori bukan amali. Karena ada thariqah yang sifatnya teori. Itulah belajar apa itu fana, apa itu baqa. Nah, apa itu al-qabdu, apa itu al-bastu. Nah, jadi yang seperti itu yang sifatnya teori, itu jelimet betul. Payah memahaminya. Ada juga thariqah yang sifatnya amali, zikir ini langsung praktek sajalah begitu. Nah, ibarat orang mau makan duren, dibahas loh. Duren itu termasuk tumbuhan jenis apa? Berkeping satu atau berkeping dua, monokotil atau dikotil, akarnya serabut atau gini. Ada yang udah makan aja lah langsung dah, udah. Nah, jadi kan payah tuh bahas gitu. Ada yang thariqah langsung dah, rasain aja sendiri zikirnya begini. Nah, ada itu tadi. Jadi yang sampai halus-halus begitu ya tidak. Nah, karena itu sulit mustalahat seperti itu. Nah, tapi itu penting. Terkadang mengetahui yang seperti itu lebih menguatkan lagi. Kalau kita lihat Buya Ar-Razi itu kadang jelaskan ilmu tasawuf tua, memang betul-betul nampak teorinya paham, amali prakteknya pun sudah merasakan. Tadi beliau itu suluk juga. Beliau itu kalau cerita thariqah, kalau cerita tasawuf dahsyat betul. Terasa memang seperti orang yang udah, kalau orang cerita duren itu betul lah orang yang pernah makan duren lah begitu ceritanya. Nah, nampak pernah merasakan. Nah, nah akan datang nanti dan demikian lagi tiada lazim atasmu mengetahui segala abwab ilmu fikih.